Presiden terpilih Joko Widodo kian mantapkan susunan kabinet periode 2014-2019. Ya, salah satunya merampungkan pilihan kabinet yang akan diisi oleh 34 kementerian. Selasa malam, tim transisi dan Joko Widodo lakukan pertemuan tertutup selama 1 jam. Dari pertemuan tersebut, simulasi 1 dari 3 pilihan kabinet yang sudah diajukan untuk pemerintahan Jokowi JK nanti sudah didapat. Pilihan yang sudah dirampungkan adalah 34 kementerian. Kita bicarakan hanya satu saja tadi, arsitektur kabinet, dan baru rampung satu opsi. Karena ada opsi yang pertama. Opsinya ada 34 menteri. Yang pertama yang baru kita bicarakan tadi. Gitu. Dalam simulasi ditemui sejumlah perbedaan dengan susunan kabinet sebelumnya. Ada beberapa kementerian yang digabung atau dipisah. Penekanan juga akan dilakukan di beberapa kementerian seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian untuk Kedaulatan Pangan, dan Kementerian Maritim. Jokowi pun enggan membahas susunan nama menteri sebelum susunan arsitektur kabinet benar-benar terbentuk. Sementara itu, untuk mengakomodir berbagai hal dalam pemerintahannya nanti, Joko Widodo juga meminta masukan dari sejumlah pemimpin redaksi media. Beberapa hal yang dibahas antara lain tentang seleksi menteri, jubir kepresidenan, APBN, dan masalah ekonomi ke depannya di Indonesia. Ya, kita ini perlu mendapatkan masukan-masukan, perlu mendapatkan input-input dari siapapun, dan saya kira Pemret mempunyai telinga yang banyak di mana-mana, mempunyai informasi yang banyak di mana-mana. Selain soal kabinet, sejumlah program yang tengah berjalan juga akan direvitalisasi pada pemerintahan Jokowi JK. Dalam pertemuan tim transisi dengan Wakil Presiden Budiono, salah satu hal yang dibahas adalah soal program tumpas kemiskinan. Ya, bertahap kami bertemu dengan Pak Budiono terlebih dahulu karena kami mendengar dan juga mendapatkan banyak data-data bahwa hal-hal terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan itu Pak Budiono memimpin suatu unit khusus di situ. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kelompok kerja berantas kemiskinan di bawah pimpinan Anies Baswedan tengah menggodok program bantuan langsung untuk masyarakat tidak mampu. Program tersebut diformulasikan agar bantuan tepat sasaran dan memperkecil penyimpangan proses distribusi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, ini dari menurut Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala, yaitu kenapa susunan kabinet tidak dirampingkan, kenapa jumlahnya 34 atau sama dengan susunan kabinet sebelumnya, karena Indonesia adalah dengan penduduknya sangat banyak dan juga wilayah kepulauannya sangat luas. Jadi kalau misalnya dirampingkan itu tidak dinilai itu tidak sesuai tidak gitu. Ideal, tapi kalau ya? atau tidak ideal. Tapi kalau misalnya yang kabinetnya kecil itu adalah untuk khusus negara-negara kecil seperti misalnya Malaysia, Singapura itu cocok. Jadi kira-kira nih susunan kabinetnya sama dengan yang sebelumnya. Ya, jadi kan ini kan juga susunan kabinet kayak kan belum ada nama-namanya ya. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana hasil keputusan dari Bapak Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala.